Ya, kita lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Pak Ziyad, Wassekjen MUI, dan juga Pak Abdul Fikar, nih ahli hukum pidana. Pak Fikar, tadi masih terpotong, Pak. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Anda mengatakan mungkin paling tidak pasal yang disangkakan kurang tepat jika hal tersebut. Alasannya apa, Pak Fikar? Iya, karena pasal yang disangkakan itu ujaran. Dia kan tidak berujar. Iya kan? Itu ujaran kebencian gitu. Dia tidak berujar. Dia melakukan satu perbuatan gitu. Ya, yang perbuatan itu memaksa orang lain menjadi tidak senang gitu. Koreksi Pak Fikar, mohon maaf Pak Fikar. Koreksi saya mungkin Pak Ziyad juga bisa koreksi saya. Saya memang beberapa kali saya menonton ulang lagi tayangan tersebut begitu. Kalau tadi Pak Fikar mengatakan dia tidak berujar gitu kan ya, tapi kan dia kan menendang. Tapi kan disertai juga dengan ada ucapan dari seorang HF ini yang apa ya, saya juga nggak terlalu jelas juga sih mendengarnya, tapi kurang lebih gara-gara kayak gini nih gitu, kita sering dirundung musibah gitu ya. Kayak jadi gitu juga menjurus ke ujaran gitu. Kebencian terhadap Sarah juga begitu. Bagaimana Pak Fikar? Oke, kalau memang ada ujarannya, ya selama ini kan orang taunya penendangannya saja, ya kan, menendang sesajennya saja itu, ya kan. Tetapi kalau ada ujarannya, artinya itu ada unsur kesengajaan, ya, ada unsur kesengajaan, dan dia berujar seperti itu, dan dia tahu itu adalah bagian dari ritus keagamaan tertentu, gitu. Nah, karena ini kalau saya unsur sengajaannya sudah dapat, gitu, sudah terbukti kalau itu, gitu ya. Artinya, nah masuk akal kalau kemudian polisi menerapkan pasal ujaran kebencian. Seolah-olah ada pernyataan yang mengarah pada kebencian satu agama tertentu umpamanya, atau satu budaya tertentu umpamanya, ya. Nah, tetapi tadi yang saya bilang dalam konteks perbuatan tidak menyenangkan itu dalam konteks ada orang menaruh sesajen, ya, melakukan sesuatu, kemudian dia menendangnya, gitu, ya, membuat orang kemudian merasa tidak senang, gitu loh. Itu saya dalam konteks itu tadi. Kenapa saya bilang yang paling tepat adalah perbuatan tidak menyenangkan dalam perspektif perbuatannya, gitu, bukan ujarannya. Tetapi kalau ada ujarannya, ya tinggal dibuktikan nanti, ya. Kalau memang benar dia berujar seperti itu, artinya memang ditujukan pada ritus penempatan sesajen di situ, gitu. Ini nih gara-gara ada ini, jadi ada bencana, gitu, ya kan. Nah, artinya secara sengaja, secara sadar, ya, dia menunjukkan tindakannya itu pada ritus keagamaan tertentu umpamanya, atau ritus budaya tertentu. Meskipun dia tidak menyebut, gitu, Pak Fikar. Tidak menyebut yang tertentu tersebut, yang dimaksud oleh Pak Fikar tadi, agama ataupun juga golongan tertentu tersebut. Karena itu konsekuensinya adalah ketika diterapkan pasal ujaran kebencian terhadap agama, maka harus ada saksi ahli, ya, saksi ahli yang bisa membuktikan bahwa itu adalah bagian dari ritus keagamaan. Itu yang menjadi penting untuk polisi. Sebagai tersangka, apakah memang masih bisa untuk melibatkan saksi dalam hal ini? Di pengadilan artinya? Maksudnya di pengadilan, Pak Fikar? Mestinya sih ini kan baru proses penyidikan, iya kan? Baru proses penyidikan, artinya baru peristiwanya dianggap sudah ada oleh polisi. Sekarang tinggal penyidikan. Penyidikan itu ranahnya adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, dan pemeriksaan tersangka serta petunjuk, mencari petunjuk, gitu. Nah, kumulasi dari itu akan disimpulkan bisa nggak perkara ini dibawa ke pengadilan. Nah, itu ininya, kesimpulannya seperti itu, gitu. Nah, kalau saling menunjang antara keterangan saksi, alat bukti surat, kemudian keterangan ahli, maka penyidik akan menyimpulkan bahwa kejadian ini bisa dibawa ke pengadilan. Nah, tetapi kalau penyidik kemudian menyimpulkan ini, tapi ini sudah menetapkan tersangka. Kalau menetapkan tersangka itu artinya penyidik sudah dapat 2 alat bukti, gitu ya. Sudah dapat 2 alat bukti, tapi itu tadi saya bilang harus ketika ini yang diterapkan adalah ujaran kebencian, maka harus ada keterangan ahli. Ujaran yang disampaikan. Iya, bahwa itu bagian dari
ritus keagamaan, gitu, bagian dari ritus keagamaan. Baik. Yang Ya, oke. Kalau gitu ke Pak Ziyad. Pak Ziyad tadi menarik kalau disampaikan oleh Pak Fikar gitu ya, ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Karena sebenarnya kalau kita lihat melihat sesajen semacam itu kan mungkin kita juga sering jumpai di beberapa wilayah, misalnya di Bali begitu ya, atau di wilayah-wilayah lainnya yang mungkin ada juga beberapa orang yang tidak sengaja begitu, quote on quote tidak sengaja mungkin menyenggol atau mungkin kemudian menjatuhkan. Nah, kalau dalam konteks ini bagaimana Pak Ziyad? Baik, tadi Pak Fikar sudah sangat jelas ya, karena beliau ahli hukum melihat aspek hukum. Saya tidak masuk ke sana, tapi di Indonesia ini kita harus paham betul bahwa kita ini sangat plural. Budayanya, tradisi, dan ritus-ritus keagamaan juga ada. Tidak hanya di Bali, di NTB, dan di beberapa wilayah lain itu banyak sekali. Saya sering melewat misalkan kanan kiri jalan, karena tidak sengaja kelindas mobil itu udah biasa gitu. Yang menjadi persoalan kan kalau disengaja. Kalau yang ada di tayangan ini kan divideokan, kemudian diposting, dan kemudian disebarkan, akhirnya orang tahu ini aspek ini sesungguhnya. Nanti mungkin ahli hukum melihatnya gitu. Tetapi apapun itu, ketika menyengaja dengan cara-cara yang semacam ini yang kita sesalkan, tidak perlu dan tidak patut gitu loh. Kan di dalam rekaman video itu kan juga diungkapkan itu dengan menyebut beberapa kalimat gitu, dan kemudian inilah intinya, inilah yang buat murka Allah, maka dan seterusnya gitu. Ya, kalau di dalam ajaran Islam memang betul bahwa sesat bagi orang Islam, misalkan ketika ada umat yang karena keyakinannya masih lemah dan kemudian masih mempercayai ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah yang bisa mendatangkan kemudorotan dan lain-lainnya, maka kemudian dilakukanlah ritual upacara sesajen dengan harapan, oh ini makhluk jin dan seterusnya penjaga tempat ini kemudian supaya tidak murka. Yang semacam ini sekali lagi, ini kalau dalam kajian Islam, ini masuk dalam perbuatan syirik. Maka tugas kita adalah mendakwakan. Maka mendakwakan pun harus dengan cara-cara yang baik. Mengedukasi masyarakat. Kalau yang terkait dengan tadi, praktek ritual dan ada yang tidak sengaja dan seterusnya, lah itu orang ahli hukum itu nanti bicaranya. Kalau sengaja bagaimana, kalau tidak sengaja bagaimana, tetapi dalam praktek agama yang semacam ini ada. Ya? Gitu. Pak Ziyad, singkat saja, yang dilakukan oleh tersangka HF ini dakwah? Kalau kita lihat tadi, itu ada dimensi dakwah dalam makna ucapan menurut dia, tetapi ini tidak dibetulkan oleh ajaran agama Islam. Berdakwah dengan cara semacam itu. Karena dalam berdakwah itu harus dengan cara yang bil hikmah, harus dengan nasihat yang baik. Kalau dialog pun harus dengan cara yang baik gitu loh. Jadi pendek kata, luar biasa mulia tuntunan agama ini dalam untuk hal berdakwah. Karena itulah yang kemudian yang dilakukan oleh HF ini jelas ini tidak sesuai dengan cara-cara berdakwah yang dicontohkan oleh agama. Baik, Pak M. Ziyad, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, dan juga sebelumnya ada Pak Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana. Terima kasih atas waktu Anda berdua pagi ini, memperkaya informasi dan juga menambah juga wawasan pengetahuan kita juga ya. Iya, terima kasih banyak sudah mencerahkan kami semua. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.